Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, murid SMK YPM 11 Wonogiri yang saya banggakan. Bagaimana keadaan kalian? Insya Allah dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja kita akan mempelajari materi Asmaul Husna. Tentu sebelum kita mengawali pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, serta muassis YPM Syekh Al-Haj Munir Hasyim Latif. Oke, marilah kita semuanya berdoa awal belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhid, wa ya man huwa fi majdihi munir, wa ya man huwa fi lutfihi syarif, ya hannan ya mannan, akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi, warzuqna fahman nabiyyin wa khifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biridha illa ta'ala bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, anak-anak, mari kita mengawali pembelajaran akidah akhlak tentang Asmaul Husna. Apa pengertian itu Asmaul Husna? Oke, langsung saja, tidak usah panjang lebar. Anak-anakku semuanya, mari melihat dan memahami materi presentasi yang sudah Bapak persiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bismillah agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Kata Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu asma dan husna. Kata asma merupakan bentuk jamak dari kata ismun yang berarti nama, sedangkan husna berasal dari kata hasan yang artinya baik. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan Asmaul Husna dan sekaligus sebagai perintah pengamalan dalam doa adalah surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wadarul ladina yulkhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Oleh karena itu, Asmaul Husna itu sangat baik untuk didawamkan dalam berdoa. Bahkan menurut hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Nabi Hurairah dijelaskan bahwa fadilah orang yang hafal Asmaul Husna itu dijamin masuk surga di akhirat kelak nanti. Bahkan Syekh Hasan Al-Banna dalam kitabnya Aqidah Islam menjelaskan bahwa Asmaul Husna itu sangat baik untuk dipahami oleh orang-orang mukmin agar memperoleh berkah dan merasakan kelezatan dalam mengingatnya dan mengagungkan kedudukannya. Sifat-sifat Allah yang terkait dengan ibadah dan akidah
banyak disebut dalam Asmaul Husna yang berjumlah 99. Semua nama-nama tersebut tercantum dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun perbedaannya, bila dalam Al-Quran disebutkan dalam berbagai ayat, tetapi dalam hadis Rasulullah disebut secara berurutan. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang 10 di antara Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Asmaul Husna Al-Khaliq. Al-Khaliq yaitu berarti Maha Pencipta. Artinya, seluruh alam semesta dengan segala isinya ini adalah ciptaannya, tidak terwujud dengan sendirinya. Selain Allah tidak mungkin dapat menciptakan alam semesta yang begitu indah ini, rapih dan teratur. Jangankan menciptakan yang lain, pencipta-pencipta selain Allah itu, bila disuruh menciptakan dirinya sendiri, maka mereka tidak mampu. Sebagai Khaliqul Alam, dalam menciptakan makhluknya cukuplah dengan kun, maka jadilah. Berbeda dengan makhluknya, seperti manusia yang hendak membuat apapun itu, pasti akan ada proses dan bantuan orang lain. Oleh karenanya, dalam menanamkan kepercayaan bahwa hanya Allah satu-satunya pencipta di alam raya ini, Rasulullah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelummu, semoga kamu bertakwa. Jelas sudah bahwa seluruh alam semesta ini besar isinya adalah ciptaan Allah. Bahkan tidak jauh-jauh contoh, kita sendiri adalah ciptaannya dan iradah. Jika Allah tidak menghendaki kita hidup, maka kita tidak akan berada di tempat ini, di dunia ini. Maka semua itu atas kehendaknya. Yang selanjutnya adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman yang berarti adalah Maha Pengasih. Sifat kasih sayang Allah itu sangat tanpa ada batasnya, tanpa pandang bulu, tanpa membedakan yang taat dan yang durhaka, sehingga rahmatnya diberikan kepada mereka secara menyeluruh. Salah satu contoh kita sendiri dalam fenomena kehidupan sehari-hari, kita kaum muslimin diberi kehidupan, nafas, rezeki, dan juga saudara-saudara kita yang lainnya non muslim itu juga merasakan rahmannya Allah, sifat kasih sayangnya Allah. Mereka itu juga diberi kenikmatan hidup, bernafas, dan rezeki-rezeki yang diberikan oleh Allah. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa rahmati wasi'at kulli syai'in, yang artinya adalah sedangkan rahmatku meliputi segala sesuatunya. Limpahan rahmat Allah kepada hambanya itu diwujudkan dalam macam-macam bentuk kenikmatan yang tak terhingga bilangannya. Dunia dan isinya ini diciptakan oleh Allah bukan untuk malaikat tetapi untuk manusia agar dikelola dengan baik. Bahkan kalau kita amati dengan cermat bahwa ciptaan Allah yang lezat dan nyaman disediakan untuk manusia dan yang kurang nyaman untuk binatang. Misalnya tanaman padi saja, berasnya untuk kita manusia, sekamnya untuk ayam, sedangkan batangnya untuk sapi dan kerbau. Betapa mulianya bila manusia ini dapat meneladani kasih sayang Allah, sehingga ia dapatkan kasih sayang makhluk di langit, yaitu para malaikat. Selanjutnya yaitu Al-Hadi. Al-Hadi artinya adalah zat yang memberi petunjuk dan hidayah. Dan petunjuk yang sangat tinggi nilainya adalah hidayah diniyah. Oleh karena itu,
untuk mensifati Asmaul Husna Al-Hadi, kita dimohon senantiasa memohon petunjuk Allah agar hidup kita dinaungi taufik hidayahnya melalui ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu Ar-Razzaq, yang artinya adalah Maha Pemberi Rezeki. Dalam tauhid, kata Ar-Razzaq mengilhami kita bahwa la raziqa illallah, artinya tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Dialah yang mencukupi keperluan hidup seluruh hambanya. Dialah satu-satunya yang memberi rezeki kepada mereka, baik yang mukmin, yang kafir, yang memohon kepadanya, ataupun yang sombong tidak memohon kepadanya. Semuanya dicukupi menurut kadar yang ditentukan, tanpa ada campur tangan orang lain. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, yang artinya dan tiada suatu binatang yang melata di atas muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Orang mukmin tidak ada yang merasa kebingungan dan merasa risau terhadap masalah pembagian rizki, karena dimanapun mereka bertempat tinggal dan kapanpun saja berada, selama hayat masih di kandung badan, maka Allah akan memberi rizki kepadanya. Bahkan kata Suciwo Tejo pernah mengatakan, tidak usah kamu menginjak-injak Al-Quran ataupun mengolok-olok Al-Quran. Kamu tidak percaya dan khawatir besok tidak bisa makan dan khawatir besok tidak mendapatkan rezeki, itu sama saja kita telah mengolok-olokkan Allah. Katanya Suciwo Tejo, itu menandakan bahwa kita harus senantiasa menjaga dan benar-benar yakin bahwa kita di dunia ini pasti diberi Allah rezeki, pasti diberi Allah kenikmatan. Dan diingat pula, kita harus selalu ikhtiar juga. Kita di dunia ini harus senantiasa berusaha untuk berjuang. Maka dengan perjuangan itu kita akan mendapat rezeki. Salah satunya adalah kita kalau tidur saja di rumah, apa kita akan mendapat uang? Sedangkan kita harus adanya ikhtiar untuk menggapai rezeki itu. Yakinlah sudah bahwa rezeki kita telah dijamin oleh Rabbul Alamin, karena dialah yang memberi rezeki kepada semua hambanya tanpa terkecuali. Selanjutnya yaitu Assalam. Assalam artinya bahwa Allah adalah zat yang memberi keselamatan kepada hambanya dari azab dan murkanya. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minun muhaiminul azizul jabbal mutakabbir, yang artinya dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Suatu cerita fakta sejarah membuktikan bahwa Rasulullah pernah menceritakan 3 orang Bani Israel yang terperangkap dalam gua karena pintunya tertutup batu besar. Setelah mereka berdoa kepada Allah berkat amal solehnya, maka Allah menolong mereka. Pintu gua tersebut sedikit demi sedikit terbuka sehingga mereka dapat keluar atas pertolongan zat yang bersifat assalam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah Al-Ghaffar, artinya Allah zat yang maha pengampun. Pengampunan Allah atas hambanya selalu terbuka sepanjang masa sebelum matahari terbit di ufuk barat dan sebelum manusia sakaratul maut. Hambanya pasti diberi kesempatan dan terbuka lebar
Ghafurur Rahimnya Allah, yaitu Allah punya sifat maha pengampun. Meskipun hambanya itu telumuri dosa-dosa yang sangat banyak sepanjang hidupnya, meskipun begitu Allah masih tetap mengampuninya dengan kita mengharap pengampunan oleh Allah dan bertaubat dengan sungguh-sungguh terhadap Allah, maka niscaya kita akan diampuni dosa-dosanya meskipun dosa kita sebesar lautan. Selanjutnya yaitu Al-Maliku, yang artinya merajai. Artinya tiada penjabat atau penguasa di dunia ini yang memiliki kedudukan dan kekuasaan yang sama dengan Allah, apalagi melebihinya. Karena Allah lah Tuhan yang maha tinggi dan raja di raja yang sebenarnya, yang mengatur dan mengendalikan ciptaannya atau alam semesta ini dengan kehendaknya tanpa sedikit pun mengantuk apalagi tidur. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Fata'alallahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Maka maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang punya arsy yang mulia. Selanjutnya yaitu Al-Adl. Al-Adl artinya yang maha adil. Dengan keadilannya Allah akan memperlakukan makhluknya pada tempat semestinya. Salah satu contoh orang yang taat padanya pasti akan diberi pahala dan ditempatkan di surganya Allah. Sedangkan orang yang durhaka akan dibalas dengan beban dosa dan ditempatkan di neraka. Al-Hakim yaitu Allah adalah zat yang maha bijaksana dalam mengambil keputusan terhadap hamba-hambanya. Berbeda dengan ranah kebijaksanaan manusia masih dipengaruhi oleh gejolak hawa nafsunya, masih ada dikte dari lain-lainnya dan yang berseberangan dengan ajaran Allah. Oleh karena itu, masyarakat dan khususnya kaum muslimin dididik oleh ajaran Islam untuk memperhatikan, merenungkan, serta bertindak tegas dalam mensikapi sesuatu. Selanjutnya yaitu Al-Hasib. Al-Hasib adalah menurut pengertian bahasa, Al-Hasib berarti yang maha pembuat perhitungan atau yang maha menjamin. Berdasarkan arti dari perhitungan itu, Allah sebagai pencipta yang menjadikan manusia sebagai khalifah fil ardi, di samping sebagai hambanya yang wajib mengabdi kepadanya, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan amal mereka, tetapi diberikan balasan yang setimpal, bahkan ada yang berlipat ganda yang dapat disaksikan di akhirat kelak nanti. Sekarang arti yang kedua Al-Hasib yaitu maha menjamin kehidupan kita, baik keselamatan maupun kebutuhan hidup. Nilai-nilai yang terkandung dalam asma Allah Al-Hasib ini benar-benar dijiwai oleh para sahabat Nabi ketika berhadapan dengan musuh-musuhnya. Mereka sedikit pun tidak gentar hatinya, bahkan lebih tabah jihadnya. Mereka yakin dijamin oleh Allah keselamatannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah anak-anak, sementara kita akhiri materi Asmaul Husna yang sudah Bapak paparkan tadi. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada saat ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan tadi, yang sudah kita dapatkan dari materi-materi tersebut, bermanfaat untuk kita fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtani fardudhu ilayya inda hajati ilay wa la tunsini ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.